ونعوذ بالله من أهوال أهل الضلال ونصلي ونسلم ونبارك ونعظم على حبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمد أصيل الجمال ومنبع الكمال ومستودع الجلال وعلى آله وصحبه بالهدوء والآصال. أما بعد. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat, pengajian Tadarus sosial bertempat di perhutangan meneguhkan semangat untuk terus bermanfaat. Bagi manfaat, Rasul jalur satu. Bapak Kapolsek Padang Ramil yang barangkali hadir, halo bro, dan seluruh kaum muslimin yang berbahagia. Simbah Kiai Mufid Pandanaran, beliau paling tidak suka kalau ada orang berdoa menolak hujan. Beliau paling tidak senang kalau kemudian orang berdoa untuk menolak hujan. Kenapa? Karena hujan itu adalah merupakan rahmatnya Allah. Di panigari dari lawan ngaji terus lagi maknanya apa? Udah nggak usah mas Denis, udah cukup tahu. Ini mikir sama mampu. Saya biasanya bawa mic sendiri karena biasanya panitia mic-nya mampu. Minimal mampu cocok ke MC. Mampu. Hujan itu rahmatnya Allah. Maka Mbak Mufid menolak untuk berdoa untuk menolak hujan. Rahmat bagi siapa? Bagi makhluk yang ada di bumi. Barangkali mengganggu kita ngaji, tetapi di bagian lain hujan itu rahmat bagi makhluk Allah lain yang ada di dalam bumi. Maka nggak boleh. Kalau kita menolak hujan berarti kita zalim dengan makhluk Allah yang lain. Maka nggak boleh. Maka ketika hujan seperti ini disunahkan untuk membaca doa Allahumma hawalaina wala alaina 4 kali. Allahumma hawalaina wala alaina. Coba dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil tangannya diangkat. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Jadi ini rahmatnya Allah. Lah orang ngaji diudani itu merupakan apa? Ujian dari Allah. Maka pengajian malam minggu pagi itu mau hujan seperti apapun jamaahnya banyak. Kenapa? Karena hatinya sudah mantap. Ini rahmatnya Allah. Maka panitia yang paling lebus malam hari ini saya yakin rahmatnya paling banyak. Jangan kalah semudah-mudahan. Ini rahmatnya Allah. Saya kemudian sangat lucu kalau ada orang ngaji, panitia pengajian mobil khusus, kalau ada hujan itu disuruh. Bagi saya aneh. Begitu RAB sudah muncul, pengajian disiapkan dengan matang, bila hujan, panitianya ngomong udan meneh. Itu sama halnya maido Gusti Allah. Jangan maido. Maka banyak orang yang bikin pengajian niatnya pengen dekat dengan Allah, justru kehilangan Allah. Sama halnya orang bangun masjid niatnya supaya dekat dengan Allah melalui masjid, tapi kehilangan Allah. Kenapa? Karena panitianya lebih percaya dengan proposal pembangunan masjid daripada kepada Allah. Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan ketika satu saat disewani sama jamaah membawa proposal pengajian, membawa proposal pembangunan masjid. Abah tolong didoakan.
Saya mau bangun masjid. Proposalnya tolong didoakan supaya dapat uang banyak. Apa jawaban Habib Lutfi? Masjidmu nggak bakal jadi. Kenapa? Karena hatimu ta'alluq, lebih bergantung kepada proposal daripada bergantung kepada Allah. Hati-hati. Maka saya dulu begitu bangun masjid, saya nggak ada panitia, nggak ada proposal, nggak ada kearifan. Ono wong pengen ditompo, orang wong ini golek duit. Jadi RAB 2 miliar tanpa panitia, tanpa proposal jadi. Untuk mendapatkan keyakinan itu banyak ujian dari Allah. Jadi ngeri saya bangun masjid ini. Harus ditipu orang terlebih dahulu. Saya pengajian di Bukit Tinggi, Padang. Begitu pengajian saya ditelepon, Gus Miftah kapan pulang? Hari ini jam 12 siang saya landing di Jogja. Bisa gak ketemu saya? Ini yang telepon saya teman lama, orang Keraton Cirebon. Pokoknya ketemu. Nanti malam saya mau ada acara Gus Miftah ngisi. Dari Adi Sucipto saya langsung ke Mandala Krida. Ternyata Pak acara bakti sosial malam harinya wayangan dan pengajian. Dalangnya Anur Suroto. Gus, tolong ngaji 15 menit sebelum wayangan. Oke, nanti malam saya kosong. Saya pamit pulang sebelum pengajian. Siang saya pamit pulang langsung dikasih uang. Berapa? 25 juta. Dan urungnya jenis diamplopi selawe juta. Ham kadar wis orang mungkin. Ini saya mau mengajarkan tauhid yang sebenarnya ini loh kawan-kawan. Akhirnya apa? Malam saya pengajian selesai. Ngaji 20 menit. Seminggu kemudian panitia yang ngasih uang saya 25 juta ini datang ke pondok. Gus, apa lanjut? Karena dia orang Keraton, bukan Jogja, Keraton Cirebon. Dengar-dengar Gus Miftah mau bangun masjid. Iya, RAB-nya habis berapa? 2 miliar. Rezeki Gus Miftah. Kenapa Kanjeng? Saya punya uang 2,5 miliar. Bisa Gus Miftah pakai untuk bangun masjid. Sopo saya rasa. Saya langsung lulus dodo. Dodo nih bojoku. Alhamdulillah. Saya dunia kan saya. Ya ngapa bojo-bojoku dhewe kok. Tuh kowe kemana? Akhirnya apa? Kita makan bareng. Setelah makan bareng dia bilang kan, Gus, tapi mohon maaf karena uang saya ada di bank. Untuk mengeluarkan uang ini ada biaya administrasi. Saya tanya, berapa biaya administrasinya? 50 juta. Nanti 2 miliar setengah bisa kita ambil. Saya waktu itu mikir, masa juga duit di bank kok, gak ada nganggo administrasi 1 juta. Karena ini kawan lama, karena teman. Nah, saya bilang sama istri saya panggil, Dad. Iya, panggil. Masa ya awakmu kalau bojomu papa. Papa waktu gak peletek-peletek. Papa, iya mama. Mama mau kemana? Tandur. Kalau papa mau kemana? Becak. Gimana bu? Cangkeme sopo. Setelah kita rembukan sama istri, oke, uang kita kasih. Kebetulan uang di rekening saya itu ya tinggal 50 juta ya. Kanjeng, tapi mohon maaf, uang ini ya hanya sakmung-mung ini bahasa Indonesianya apa? Sakmung-mungi apa bahasa Indonesianya? Maksud sehanya-hanya. Karena banyak bahasa Jawa yang tidak ada bahasa Indonesianya. Contoh, nguyuh hanya-hanya terlalu. Maksudnya kencing tawar menawar. Uang saya hanya ini. Saya tanya, kapan akan cair duitnya? Maksimal 1 bulan, Gus. Percaya saya. 1 bulan. Minggu pertama saya SMS. Gimana Kanjeng uangnya? Alhamdulillah, on progress. Minggu kedua saya SMS. Gimana Kanjeng uangnya? Tinggal tunggu sign tanda tangan dari yang berwenang, selesai. Minggu ketiga saya SMS. Gimana uang Kanjengnya? OTW. Apa itu? Ojo takon baik. Minggu keempat saya SMS tidak balas. Bulan kedua saya telepon tidak jawab. Bulan ketiga saya baru sadar bahwa saya kena 378 penipuan. Akhirnya apa? Orangnya hilang. Jatuh kesimpulan bahwa saya ditipu.
sadar dengan sabdanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amaroni Rabbi an uksira qaula la haula wala quwwata illa billah. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk memperbanyak membaca kalimat la haula wala quwwata illa billah. Kawan-kawan, ibu-ibu, ini sunnah dibaca 100 kali menjelang matahari terbenam. Allah akan memudahkan urusan kita dan Allah akan mengabulkan hajat-hajat kita. Kenapa? Karena kita percaya bahwa segala sesuatu terjadi hanya karena kehendak. Akhirnya saya baca setiap sore la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, supaya lali karo duit 50 juta sing dicodot iki. Saat itu saya punya tekad, saya mau bangun pondok, saya mau bangun masjid, tidak akan pernah berharap dari manusia. Harapan hanya dengan Allah. Jangan percaya dengan janji pejabat, pasti ingkar janji. Tetapi innallaha la yukhliful mi'ad, tetapi Allah tidak pernah ingkar janji. Saya tidak akan bikin proposal, saya tidak akan bikin kotak infak, saya tidak akan minta sama jamaah. Padahal jamaah saya 10.000 lebih sekali pengajian. Saya tidak akan minta. Sebulan kemudian saya ditelepon sama Brigjen Cuk Basuki, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Gus Miftah, siap jenderal. Tanggal sekian kosong, siap kosong jenderal. Bisa nggak pengajian di Surabaya? Acara apa jenderal? Saya mau menikahkan anak saya. Tolong Gus Miftah memberikan nasihat pernikahan untuk anak saya. Saya itu paling senang pengajian ular-ular mantan. Oh, kemana dilakukan ini? Senang banget. Akhirnya saya berangkat ke Surabaya, tepatnya di Sidoarjo. Pak Cuk Basuki mantu, saya ngaji di sana. Pulang, seminggu kemudian jenderal datang. Gus, sorry kemarin sibuk belum sempat ngupload Gus Miftah. Ini ada uang Gus, untuk Gus. Saya buka isinya 30 juta. Saya bilang jenderal, uang saya terima, tapi tidak akan saya pakai untuk kepentingan pribadi. Kenapa Gus? Karena saya mau bangun masjid. Maka 30 juta ini untuk modal bangun masjid. Apa kata Pak Cuk Basuki? Gus, kita mau bangun masjid? Iya. Gus, saya tambah lagi 20 juta. Akhirnya apa? Berkat la haula wala quwata illa billah, saya dapat 50 juta balik ke duit sing buntal con. Persis. Coba. Lah, keyakinan seperti ini yang kita butuhkan. Karena apa? Kadang-kadang banyak kiai mengajarkan tauhid tapi melanggarnya. Banyak orang mengajarkan akidah yang benar kepada Allah tetapi melanggarnya. Contoh, ketika seseorang membuat pengajian, RAB-nya muncul, rencana anggaran belanja, habis sekian juta. Kadang-kadang panitianya bilang begini, waduh golek duit neng dia. Itu sama halnya kehilangan Gusti Allah. Anda bangun masjid itu membuat rumahnya Allah. Begitu Anda mengatakan, waduh kok entahnya oke men, ini dapat duit dari mana? Mohon maaf, kehilangan Gusti Allah. Akhirnya apa? Masjid saya bangun berlahan-lahan. Begitu 30% pembangunan uangnya habis, saya ada mobil Avanza, saya jual, laku 120 juta, masukkan ke masjid. Akhirnya apa? Ngalor ngidul saya pengajian naik motor. Enggak masalah. 1 bulan setelah saya menjual Avanza, langsung diganti cash oleh Allah. Avanza saya jual 1 bulan kemudian saya bisa beli Innova baru. Waktu itu ya ini kok. Bang Bimo menyek banget. Peset pemainnya. Perjalanan bangun masjid 8 bulan, atau tepatnya saya beli mobil setengah tahun, uangnya habis lagi kan? Habis lagi. Saya bilang sama istri, jangan minta sama manusia. Yang kita punya kita jual. Ini perdagangan dengan Allah itu watijaratan lang tabur. Perniagaan yang tidak pernah rugi itu ketika kita bisnis dengan Allah. Akhirnya apa? Innova baru setengah tahun saya pakai, saya jual. Laku 240 juta. Ngalor ngidul saya numpak pickup terbuka. Tetangga saya yang tidak suka, kayak dia ini bangkrut. Tak jawab, aku rafofo. Anda tahu Bapak Ibu, kawan-kawan, 1 bulan, 2 bulan setelah saya menjual Innova, Allah langsung ganti Fortuner baru. Tahan kamu ya.
sahabat SPP anaknya yang mendasar. Yang kita butuhkan cuma satu, yakin dengan apapun yang diinginkan oleh Allah, ya apapun yang dikehendaki oleh Allah. Akhirnya berlanjut, saya bangun pondok di belakang. Ini lucu lagi, saya survei ke Demak mau beli beduk, karena saya sering dengan budaya, saya mau beli beduk. Beduk kecil-kecil itu dan di Demak harganya 40 juta, 50 juta, kok larang-larang. Akhirnya apa? Saya mendapat telepon dari Irjen Mustafa Heru Kuncoro, SDM sebelum Pak HK Asal. Kok tak pakai kok wae tak celok, kok tak beli duit. Demi suai kok bisa katakan. Kok tak celok baru infak. Dosa. Cuma ngomong tahu kan malah kok tak infaknya enggak tahu. Kereng. Kondisi bro. Jangan aku. Gua lah kode baru teko. Gaji dulu tenang. Ngomong-ngomong orang bawa kota yang paling ini. Saya ditelepon sama beliau, Gus Minta, siap jenderal, bisa nggak pengajian di Lampung? Acaranya apa jenderal? Saya mau meresmikan masjid di Lampung. Di Lampung, arah Prengsari ke sana Gus. Loh kenapa ngundang saya jenderal? Anda kan orang Jakarta, kenapa nggak ngundang ustaz-ustaz keren itu? Ternyata dia itu nggak ngundang ustaz-ustaz keren itu gara-gara marah. Ada salah satu ustaz ditelepon sama beliau ajudannya, diminta pengajian di Lampung, belum apa-apa sudah ngarani sana. Jenderalnya marah. Jenderalnya marah gara-gara ustaznya bertarif 25 juta. Marah langsung, jangan diundang, saya nggak mau. Maka selalu saya bilang sama orang-orang yang dari saya ngaji, haram kamu ngomong duit. Karena pengajian itu bukan pekerjaan. Bukan pekerjaan. Haram kiai ngaji ngarani sangu. Sudah nggak usah. Sangoni ditompok, orang sangoni pamit bola-balik. Jangan minta-minta ibu-ibu diundang ngaji sama Hamka dan terus tahu usah mikir sangu. Soalnya apa? Sangunya saya mikir Hamka. Orang-orang panitia bro. Dari telepon. Bisa nggak Gus? Alhamdulillah jenderal saya kosong. Oke Gus, berangkat. Jenderal saya mau beli tiket sendiri. Dia marah. Sudah Gus, jangan beli tiket, saya beli. Akhirnya saya berangkat ke Lampung. Saya dibelikan tiket Garuda bisnis sama istri saya berdua. Sampai Lampung saya bilang, jenderal saya punya pondok di Lampung. Boleh nggak saya mampir pondok saya beli? Saya berangkat ke pondok saya dikawal 4 mobil patroli. Bilang cuma tahu. Kapolsek kalau tahu, yakin aku tahu. Kawal 4 mobil patroli. Mampir pondok, orang tua saya kaget. Masya Allah, anakku ngopo sampai dikawal polisi. Akhirnya mas saya pengajian. Begitu mau peresmian masjid, saya disuruh nabuh beduk. Saya bilang, jenderal, kok beduknya cuma kecil? Akhirnya dia bilang, Gus, saya punya beduk yang sangat besar. Tetapi kalau saya taruh di sini, lucu. Kenapa? Karena beduknya lebih besar daripada masjidnya. Jadi beduknya lebih besar daripada masjidnya. Dengan Gus Minta mau bangun masjid, dia jenderal ambil janji. Butuh beduk. Iya jenderal, saya kemarin mau beli di rumah, tapi belum dapat karena nggak ada uang. Gus, beduknya silakan dibawa pulang ke Jogja. Seharga 90 juta. Yang sekarang saya pasang di pondok. Segini bro gedenya. Sangat besar. 90 juta. Begitu pulang Gus Minta bangun masjid sudah selesai belum? Alhamdulillah jenderal, tinggal finishing. Mohon maaf Gus, nitip untuk finishing pondok. Saya dikasih beduk harga 90 juta, ditambah uang cash 30 juta. Begitu pulang ke Bandar Lampung, dikasih hotel suite Presiden Room. Gede ini rawuh nganti bojoku ra iso turu ndelok nang kamar kok. Dosa mata. Awak ngurung tahu oh itu cangkeme atos.
Indoluk. Saya bilang, uang mabuk ini enaknya apa? Saya di dunia malam sudah 16 tahun, sejak tahun 2001 dengan almarhum Jack Gunarti Joko Nubito. Saya tiap hari hampir melihat orang minum. Tiap masuk kafe yang ikut pengajian saya banyak yang mabuk. Tetapi tidak sekalipun saya tersentuh alkohol. Karena saya punya prinsip, kalau saya minum, saya nggak ada hak untuk ngandani wong minum. Saya bilang sama anak-anak kafe, wong mabuk ini enaknya endi. Nganti begitu dia mabuk kok guyang-guyu dhewe seolah nikmate ramu. Bahkan kadang-kadang sampai mabuk ibune dhewe dibajui. Nikmat banget guyang-guyu dhewe karo cengengesan dan lain sebagainya. Kawan-kawan yang saya cintai, mabuk ciu, mabuk oplosan, mabuk alkohol saja kelihatannya nikmatnya seperti itu. Ndah apa mabuk keakbarane Gusti Allah. Mabuk alkohol saja kelihatannya nikmat. Bagaimana ketika kita mabuk dengan keakbaran Allah? Jauh lebih nikmat daripada mabuk ciu. Makanya jangan kaget kalau kemudian orang membaca tahlil la ilaha illallah, itu sambil kepalanya diobah-obahin. Karena apa? Karena begitu nikmatnya. Menurut aku ditakoni, apa ana dalile wong maca tahlil la ilaha illallah ndase kok diobah-obahin? Lah cangkem turah to. Wong kaya ngono apa dadak ditakoki. Loh, kan mau maca tahlil itu bukan sampai nikmatnya. Itu kan diobah-obahin. Ana sing la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ana sing serang la ilaha illallah. Sing kaya entuk ya ana la illallah, la illallah. Sing guara ya ana la illallah. Itu ekspresi kenikmatan. Sing cukup apa ya ana la illallah. Ya ana. Sing kemayu ya ana la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya ditanya apa boleh Gus? Boleh. Alasannya apa? Jangan apa wong das-dasku dhewe. Apa ngurusin dase wong barang iki? Wong dase dhewe apa digagas karo wong sing oleh kuwi maca tahlil la ilaha illallah karo jotos-jotosan. Mentang-mentang cak GBK la ilaha illallah. Radio bangke apa yo men udah dase dhewe kok. Maka ketika Mbah Sirot Pariaman Magelang, itu kan walinya Magelang. Anak-anak Banser Ansor lagi bahsul masail membahas tentang dalil la ilaha illallah sambil menggoyangkan kepala. Begitu diskusi bahsul masail, Mbah Sirot datang ngeresake tunjukan kopi. Tolong aku digawe kopi. Nggih, Mbak. Begitu kopi disuguhi Mbah Sirot diunjuk. Begitu beliau minum merasakan nikmatnya kopi, beliau menggelengkan kepala. Subhanallah, enak. Dia minum lagi, enak. Begitu beliau mundur, Banser Ansor tidak melanjutkan pembahasan tentang la ilaha illallah dengan menggoyangkan kepala. Kenapa? Sudah ketemu jawaban. Ngombe kopi nikmatnya ngobahke sirah. Ndak apa maca kalimat la ilaha illallah. Kok ora bojomu lho bareng kelon enak. Keyakinan seperti ini yang harus kita tumbuhkan. Maka jangan sampai hanya gara-gara hujan, pedih. Maka saya heran ketika pengajian penggalangan dana untuk Palestina di Pandak Bantul, di Sarandaan Bantul. Gara-gara hujan mereka nggak mau datang. Lah ini ngomong apa? Semangat mungkin yang ini mau udan banyu. Konco-konco di Palestina itu udan peluru, udan bom. Nembe sholat ditembaki. Nembe turu dibom.
wong sepuh, wong sing ngasepe ampuh. Untuk apa? Untuk menjaga tauhid kita kepada Allah Ta'ala. Maka malam hari ini saya akan berbicara satu hadisnya Rasulullah Muhammad SAW yang berkaitan dengan guru, yang berkaitan dengan ulama, yang berkaitan dengan ustaz, berkaitan dengan guru dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Supaya tauhid yang kita miliki ini senantiasa lurus, ihdinas siratal mustaqim, tidak meminta pertolongan apapun kecuali dengan Allah. Apa yang lucu, Mas Fajar? Saya dulu tinggal di Taman Siswa. Satu ketika saya masih mahasiswa diundang pengajian. Ini rusak-rusaknya soalnya dibayar orang. Gratis. Mau pantesan ngekok Terima kasih tukang son. Kamu juga busuk. Ini mangan masalah pengajian kami ini kotanya masalahnya son. Rusak. Katanya mungkin aja kok. Rasulullah Muhammad SAW bersabda. Ini materi kita malam hari ini. Saya mohon maaf, komandan. Saya tidak suka ulama-ulama ditangkap, tapi saya juga tidak suka ulama-ulama itu menjadi provokator. Jadi saya berdiri di tengah-tengah. Saya tidak suka dengan para ustaz, para dai yang ketika menyampaikan dakwahnya ada hate speech, ujaran kebencian. Tetapi saya juga tidak setuju kalau kemudian setiap kali orang mengeluarkan pendapat harus ditangkap. Saya tidak setuju. Saya bilang, ketika di mana-mana Ustadz Felix Saul dilarang untuk menyampaikan ceramahnya, saya tidak setuju. Kalau memang Felix Saul itu anti Pancasila, anti NKRI, silakan saja dia ngaji. Tetapi kalau materi pengajiannya bertentangan dengan Pancasila dan NKRI, baru dihentikan. Tetapi kalau belum apa-apa sudah dilarang, ini negara apa? Gak boleh, siapapun. Selama dia menyampaikan kebenaran, silakan dikasih mimbar. Asalkan tidak bertentangan dengan Pancasila, asalkan tidak bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi di tengah-tengah pengajian dia mengatakan ini harus ganti khilafah Islamiyah, Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Saya bilang, saya pertama kali yang akan menurunkan. Tetapi kalau belum sudah dilarang, ini dia mau apa? Mau ngaji kok dilarang-larang? Buat di rumah ini bisa, Ustaz silakan ngaji. Di rumah ini baik. Bila perlu polisi ini perlu ngaji, tentaranya perlu ngaji, pakai sekeras-keras perlu ngaji. Di rumah ini. Kalau materinya sudah menyimpang dari aturan yang digunakan oleh pemerintah, dari apa yang diperintahkan oleh undang-undang, baru kita hentikan. Saya kira kemudian aneh. Khotbah Jumat harus diverifikasi. Ustadz akan disertifikati. Aneh-aneh itu. Saya nggak setuju ustadz itu disertifikati, kecuali sertifikatnya itu dijaminan yang bank. Aneh kan negaranya sekarang. Ustadz kok mau disertifikati, itu dasar sertifikasinya apa? Kalau memang dia tidak layak untuk diundang sebagai ustadz, ya silakan umat ojo mau undang. Karena apa? Ustadz itu bukan jabatan, kiai itu bukan jabatan, tetapi apa? Penghargaan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang karena ilmunya. Kalau memang dia tidak berilmu, ya nggak usah mau undang. Jangan kemudian solusinya sertifikat. Masa sesuatu hamka baru sampai undang aku dadak takon, Gus gak ada sertifikat mau membuatan. Ya matamu. Segala suwe-suwe sampai aneh. Contoh lagi gini, saya kemarin protes di Kementerian Dalam Negeri. Apa? Atas wacana penghapusan kolom agama dalam KTP. Dan ada wacana penghapusan kolom agama dalam KTP. Ini model apa meneh iki ngawur. Ini gara-gara apa? Dipicu oleh statement yang mengatakan apa? Bahwa semua agama itu benar. Ini yang ngomong siapa? Seorang kiai dari Jawa Barat diwawancarai sama Kim MD Metro TV. Apa makna pluralisme menurut Anda Pak Kiai? Jawabannya apa? Menurut saya pluralisme itu adalah
bahwa semua agama itu benar. Saya menolak 1000%. Harusnya kalimat ini masih koma, belum titik. Semua agama itu benar, koma, diteruskan. Apa terusannya? Bagi penganutnya. Kalau bagi penganutnya semua agama itu benar. Tapi kalau semua agama itu benar, titik, bahaya. Kok iso Mas Fajar tiap hari ganti agama? Kok semua agama benar? Hari Senin Islam, hari Selasa Kristen, hari Rabu Katolik, hari Kamis Hindu, hari Jumat Darmo Gandul, hari Sabtu Gandule Bandarmo. Saya nggak setuju kan? Ngapur nih. Coba begini, kalau agama dalam KTP, pentingnya di mana? Kalau ibu-ibu berubah belum kenal saya mati di tengah jalan di berubah. Saya mau diopeni dengan cara Kristen atau cara Islam, pertama kali saya mau dulu apa nih? KTP nih. Masa kok mati Pak mau takon? Gue pengen modal cara Islam apa Kristen? Mungkin dilihat dari KTP. Lah kalau kemudian identitas KTP tidak ada, bagaimana kita ngomongin jenazah? Adakah negara di dunia yang tidak mencantumkan kolom agama? Ada, tapi itu pilihan. Di mana kita lihat? Italia masyarakatnya tidak mencantumkan kolom agama di dalam KTP. Kenapa? Karena kalau dicantumkan kolom agama Kristen atau Katolik, setiap kali mereka gajian langsung dipotong gajinya 10% untuk gereja. Maka mereka tidak mau mencantumkan kolom agama dalam KTP-nya. Kan beda dengan Indonesia. Harusnya bangga dong. Apa agamamu? Islam. Islam, bangga. Apa agamamu? Kristen. Silakan bangga dengan KTP. Maka malam hari ini yang KTP-nya Islam saya doakan masuk surga. KTP-nya enaman. Banyak produk undang-undang yang bisa kritis itu, kita kritis itu banyak. Contoh yang terakhir, MK menerima gugatan penganut aliran kepercayaan untuk dicantumkan aliran kepercayaannya dalam KTP. Aku serana alamnya gitu. Ini produknya MK. Artinya apa? Mereka mengatakan aliran kepercayaan di Indonesia itu jauh lebih dahulu dibandingkan agama yang masuk ke Indonesia. Maka mereka juga berhak mencantumkan aliran kepercayaannya di dalam KTP. Saya ingin ini lagi. Katakanlah alirannya Dharma Gandul. Orang Islam karena agamanya diakui oleh negara, dia punya tempat ibadah namanya masjid. Bagaimana cara menikah? Di KUA. Bagaimana cara meninggal? Diurusi oleh masjid. Orang Kristen karena agamanya diakui oleh negara, mereka menikah di gereja. Begitu mati diurusi oleh gereja. Pertanyaan saya, wong kaya Dharma Gandul, kuwi tempat ibadahe ngendi? Rabine kepiye? Apa lah Dharma Gandul iki kudune nikahnya di dua langsing umpama. Engko nang mati cemplung ke laut. Ini tidak dibahas secara detail. Ini undang-undang yang sangat-sangat tidak sesuai dengan kepentingan umum rakyat Indonesia. Kudu yo ditampa. Apalagi kalau kita ngomong pilpres. Saya nggak setuju MK itu memutuskan pemilihan presiden dengan ambang batas 20%. Presiden threshold. Artinya apa? Seolah-olah MK itu membatasi hak warga negara untuk mencalonkan sebagai presiden. Kudune 0% dari kabeh iso calon presiden. Partai ini romas, calonnya yo romas. Coba kalau 20%. Sing calon presiden wong piro? Paling cuma 2 sampai 3 pasang. Kan pilihannya enggak banyak. Aku lagi pengen Fajar calon presiden. Presiden GWK. Maka tadarus sosial malam hari ini, bagaimana supaya hidup kita termoto? Solusinya menurut Kanjeng Nabi adalah berpegang teguhlah kepada ulama-ulama yang tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an mengatakan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Dijawab sing banter dong. Allah. Mulai
lidah babi. Ya, mulai Pak siap-siap sebelum saya lanjutkan. Aku nyanyi ini song ini apa? Judulnya Kelingan Mata. Aku iso. Kowe biyen janji karo ngene iso. Iso ngomong lagu ini. Ayo mulai Pak siap-siap. Lu polisi malah minggat. Woi, pasukan Kodaik Pak. Ini menunggu saya. Supaya nanti gak ganggu pengajian. Ibu lagunya apa? Apa? Aku rangira kowe tega karo kanca. Jarene kanca kentel, bojoku kok sedih tekel. Apa ra ono pincil liya sing kowe kanthi kowe niku bojone kanca dhewe malah hati. Ayo selamatan saya sambil kurang paknya mugo. Sallallahu alaihi Muhammad. Katekno sira kabeh rikala semane nabi sahabat nabi lan para wali iku ngandhengake ngaji katekno
Cek. Saya akan bacakan satu hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hadis ini sudah diprediksi oleh Rasulullah, bukan prediksi. Sudah dilihat oleh Rasulullah dari zaman kenabian dan hari ini terbukti. Apa kata Rasulullah? Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang satu zaman atas umatku, kata Rasulullah, di mana umatku itu akan lari meninggalkan ulama dan fuqaha. Dan ini hari ini terjadi di mana-mana. Kiai ditinggalkan, ulama ditinggalkan dengan berbagai macam alasan. Yang lebih heran lagi siapa? Ini mohon maaf kawan-kawan sekalian, terutama yang masih muda-muda. Semuanya punya HP. Bu, apa mereka kurang gagas? Yolah contoh katanya mereka rata-rata cross. Kamu HP-nya apa? Semuanya punya media sosial. Itu tua-tua ini yang di Facebook. Aku yang bingung, orang tua di Facebook ini di gua apa? Jam 10 bengi bojone rong mulai status. Aku kedinginan nih. Jos banget. Akhirnya dikomentari karo Mas Fajar. Tak kancani kok. Pak Kapolsek melu komentar. Cemut. Aku ngisore melu komentar. WK. Coba. Semuanya punya. Salah satunya yang sering kita buka apa? Mbah Google. Dan hari ini orang banyak beralih dari guru yang sebenarnya, dari ulama yang semestinya, dari ustadz yang seharusnya, beralih kepada madrasah Googleyah. Saingannya cuma satu, madrasah YouTubiyah. Akhirnya apa? Kita bergantung kepada ini. Maka saya bilang, manusia itu punya dua anugerah, anugerah akal dan anugerah hati. Manusia itu dikasih iman, manusia juga dikasih nafsu. Iman itu akalnya, nafsu itu gasnya. Iman itu gasnya, iman itu remnya, nafsu itu gasnya. Artinya apa? Kita harus menggunakan media sosial, HP yang kita miliki, bukan berarti harus mengganti peranan guru dengan HP. Maka dalam kitab taklim kemarin saya sebutkan al-ilmu bila sayyid fasayhu syaiton. Ilmu tanpa guru, gurunya setan. Salah pilih guru, gurunya mbahnya setan. Coba kamu lihat, Google itu bisa menjadi makhluk yang paling alim, tapi juga bisa menjadi makhluk yang paling porno. Dan kita berguru, ketika disampaikan kamu harus berguru yang sanadnya ilmu langsung sampai nyambung kepada Rasulullah. Kita menjawab apa? Saya ngajinya tidak perlu guru, tapi langsung dengan Rasulullah. Wasilahnya apa? Mbah YouTube. Ribut. Coba sekarang, apalagi Anda yang punya grup WA banyak. Begitu banget gampangnya kita terprovokasi dengan isi-isi grup yang ada di WA. Grup-grup di WA yang kita tidak pernah tahu kebenarannya, langsung kita iakan. Bahkan kita sebarluaskan dengan forward kepada yang lain. Ini bahaya. Ini ngaji model apa? Padahal tadi ayat yang saya sampaikan apa? Maka bertanyalah kepada ahli dzikir ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Yang ditanya oleh Al-Quran, kata Allah, bukan orang pintar, bukan orang cerdas, bukan orang pandai, tapi siapa? Ahli dzikir. Ahli dzikir itu siapa? Wong sing kelingan. Contoh, kalau Anda mau ke Gembira Luko, Anda tidak tahu jalannya ke Gembira Luko, maka yang harus kamu tanya adalah orang yang tahu dan paham jalan ke Gembira Luko. Kalau kamu tidak tahu jalan ke Ora Aji, ke pondok, maka yang harus kamu tanya adalah orang yang ngerti jalan ke Ora Aji. Kalau kamu tidak tahu kepada siapa kamu minta tahu Allah itu di mana, kamu tidak tahu jalannya kepada Allah, maka bertanyalah kepada orang yang paham dan kenal dengan Allah. Saya kira apa Google, apa nyambung? Maka dikatakan ilmu tanpa guru, gurunya setan.
ini bakne setan. Ini Google lama-lama menjadi bakne setan. Maka saya bilang Google itu adalah sohibul fadilah wal karomah wal maksiyah. Karena keramate yono maksiate yo oke. Maka kawan-kawan, guru itu fungsinya ada 5. Mu'alim, mudaris, mu'adib, murabbi. 4. Mu'alim, pengajar, mu'alim, mulang, mudaris, deres, mu'adib, ngajari adab, murabbi, penjaga ruh. Contoh, guru itu dalam bahasa Jawa bisa berarti 5 hal. Guru tutur, guru catur, guru sembur, guru nganggur, guru ngawur. Guru tutur, mulang ngaji, mulang santri, mulang jamaah, ngopeni umat, mau ido hasanah, tausiah dan lain-lain. Guru tutur. Guru catur, guru politik. Maka ada kiai-kiai yang terjun ke dunia politik. Boleh. Karena kalau orang baik tidak mau terjun ke dunia politik, maka politik akan dikuasai oleh orang yang tidak baik. Kenapa DPR sekarang mohon maaf hancur-hancuran? Karena mayoritas anggota dewannya orang yang kurang baik. Contoh, kalau kalian naik bis jumlahnya 50 orang, yang 45 tidak sholat, yang 5 sholat. Begitu masuk waktu duhur, kamu bilang sama sopirnya, Pak sopir, mandek dhisik kula tak sholat duhur. Saya yakin sopirnya tidak akan berhenti. Kenapa? Karena mayoritas yang naik bis tidak sholat. Tapi kalau yang 45 ini sholat, yang 5 tidak sholat, pasti ketika masuk duhur bisnya berhenti. Kenapa? Karena banyak yang sholat daripada yang tidak sholat. Mayoritas anggota DPR mohon maaf tidak sholat, banyak yang rusak. Maka apa? Kejadiannya seperti ini. Maka saya sarankan kiai, ustadz silahkan masuk ke dunia politik. Untuk apa? Merebut kekuasaan dari orang-orang yang dolim menguasai negara ini. Kudune ngono kuwi, bro. Ora kok malah konflik tok karo partene dhewe. Bosok. Rampok. Saya ditanya, Gus, kenapa kok P3 konflik rampung-rampung? Kuwi sing salah lagu judulnya Balonku Ada 5. Sing salah ini. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor. Pertanyaan saya, ngopo sing meletus balon hijau? Kuwi sing gawe sapa? Ayo, kudune diganti lah. Meletus balon merah. Tenang, dan aku kira lagu buta-buta cilik kira langsung setuju aku. Balonku ada 5 ini nyek partai hijau tak ada. Masuk sing meletus balon hijau. Kenapa pejabat banyak yang korupsi kan? Karena kesalahan guru TK. Begitu masuk TK diajari cerita judulnya Kancil Nyolong Timur. Maka begitu besar gaweane maling koyo kancil, contohnya Setia Novanto. Karena apa ciliane ulangane kancil nyolong timur. Maka saya bilang kewan sing dolan ning sawah iki jenenge bajing. Kewan sing dolan ning DPR sing mangan duit rakyat jenenge bajingan. Iki live Facebook lho iki. Didelok yo ora apa-apa. Wong nyatane kok. Lah kok ngawur kabeh. Bu, kowe duwe putu. Ana lagu nyek banget. Burung kakak tua hingga di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Lama sakit oke. Mbahne mandok sekolah dinyek bro. Nenek sudah tua, giginya di jendela. Orang-orang lagu pokok. Kok ami-ami belalang bubu-bubu, siang makan nasi kalau malam minum susu. Ini lagu ngawur dah. Saya kira takut walang karo kupu-kupu ngendi
lah awan mangan sego bengi ngombe susu. Ora ono. Warang kok centak. Ora lagu iki dinyanyi cah cilik iki salah. Sing awan mangan sego bengi ngombe susu ki anake apa bapak? Bapakne. Sone pun sakit Gus. Mula kudune sing nyanyi iki sing wong tuane ora anake. Jadi ngomongnya anak-anakmu meletus balon merah. Jangan balon hijau. Kowe ngono dumeh diundang cah angkat dhewe jilbabe ijo. Kowe iki diundang PDI jilbabe abang. Anyar iki. Mesti ana tulisane. Rong lunas. Saya sepakat kiai ustadz masuk ke dunia politik asalkan tidak menjadi pelacur politik. Harus mewarnai politik, bukan diwarnai oleh politik. Sejarah dunia banyak orang-orang hebat masuk politik, paham dengan politik, bisa mewarnai politik. Saya kira yang jadi sopo atau saya kenal kalau Pak Air Fakhrudin. Siapa yang kenal dengan Pak Air? Lah, persoalannya adalah banyak ustadz dan kiai hari ini justru dimanfaatkan oleh politikus. Diundang PDI serbane abang, diundang P3 serbane hijau, diundang Golkar serbane kuning, diundang PAN serbane biru. Bila malaikatnya memedasi, ini jadi menungso model apa? Kalau hanya sekedar dimanfaatkan, aku setuju dah. Maka saya heran, P3 ini ujo begini kayak ini, kampanye luar biasa. Ngeri saya belok Facebook itu banyaknya orang, tapi nggak ada yang wong siji DPR RI yang tahu dadi bisa jajane apa-apa. Aku jangan-jangan begini loh mikirnya. Jangan-jangan bocah-bocahku saking senenge malam pencoblosan, pawai ngalor ngidul, begitu isu turun tangi jam 2 lali ra nyoblos. Kekuatan Islam seperti ini. Abang soleh loro. Apalagi sekarang undang-undang pemilihan yang baru, pemilihan anggota DPR yang baru, itu bisa melemahkan partai-partai di bawah, menengah ke bawah. Hari ini LSI merilis survei 5 partai yang terancam tidak lulus parliamentary threshold karena disyaratkan harus 4%. Kalau dulu cuma 3%, ada 4%. Yang di bawah 4% menurut survei salah satunya adalah P3, PAN, PKS, Nasdem, Perindo. Kalau tidak hati-hati sampai hilang partainya diri. Dan itu rata-rata partai-partai yang berbasis Islam. Artinya apa? Secara masif, secara terstruktur pemerintah itu pengen menghilangkan partai-partai Islam dari negara kesatuan Republik Indonesia. Kudune awak ini kampanye yo sumput. Orang menggerak-gerak kok. Awak iki ora sumbut kok. Kenapa diblombongi? Bahasa kupingnya ditutupi. Bosok tapi. Wong iki gerak-gerak di rumahke dhewe. Gerak-gerak kupingnya disumpali. Sing kon kopokan wong liya. Mas Fajar dari 5 partai yang terancam tidak lolos parliamentary threshold. Artinya apa? Ini ancaman bagi partai-partai Islam yang ada di Indonesia, termasuk partai kalian P3. Ngeri, tenang, aku lagi bilang bocah-bocah hijau di kampanye, subhanallah, luar biasa. Tapi yang mau, tidak ada kayak Pak Sukri yang iso. Pak Sukri kurang api opor, uang api, uang lugu. Saya punya utang budi dengan Pak Sukri. Beliau menjadi wakil wali kota, saya dapat bayar SPP di IAIN. Saya sowan kepada beliau di kantor wakil wali kota. Pak wakil wali kota, saya mau bayar SPP nggak punya uang. Saya ingat betul waktu itu. Habis berapa Mas Muta? Habis 210.000 tok untuk bayar SPP. Saya nggak dapat bayar. Aku biar kerenya ramu. Mana aku umur 2 tahun lu pakai susu yang kuat. Nganti benbengi aku rebutan susu kalau anak.
Akhirnya saya ingat betul waktu itu Pak Supri ngasih uang saya 300.000. Monggo Mas Mita, 210 dibayar SPP yang 90.000 untuk biaya hidup di Jogja. Semester 5 ketika saya kuliah di IAIN. Loh, jawab kaya ngono apike awake dhewe ndadekke ra iso. Ya mau. Kakean ndang-ndang lari nyoblos semua. Orang baik harus terjun ke dunia politik. Karena kalau tidak, negara ini akan dikuasai oleh orang-orang yang zalim. Dan ini ancaman yang diberikan oleh Rasulullah manakala kita meninggalkan ulama dan fuqaha. Ketika kita meninggalkan ulama dan fuqaha, ancamannya ada 3 menurut Rasulullah. Yang pertama, yarfa'ullahu barakata min kasbihim. Allah akan menghilangkan berkah dari pekerjaan dan hidup mereka. Gue sampai rangka jadi ulama, tidak bergantung kepada kiai, maka Allah akan menghilangkan keberkahan dari dalam hidupmu dan pekerjaan. Saya ingin dan hitung-hitungannya ini. Saya dulu SD, uang saku itu cuma 25 rupiah. Selawe repes, kuwi wis iso tuku pecel, tuku dawet, tuku gorengan. Sekarang anak-anak SD berapa uang sakunya? 15-20 ribu. Belas rama aja. Dulu abah saya itu kalau diundang selamatan, genduren, tetangganya ada hajat, jam 8 malam berangkat. Abah berangkat selamatan. Begitu selamatan orang 200, ayamnya cuma 1 ingkung. Ingkung siji disuwir-suwir nganti 200. Dibagi orang 200. Endoke pitike mangan silet, endok siji dadi 8. Enggak pitike mangan silet. Dikasih gaun jati, ada serondengnya, pakai kulupan gudangan, dibawa pulang. Ayam yang sudah disuwir-suwir, telur yang sudah dibelah-belah, dibagi meneh tekan omah anak papat. Jam 12 bengi nyampe rumah, anaknya tidak tanya nih, bapak wis mantuk, iki ono berkah. Yang segitu dimakan orang 4 rasane nikmat. Makan nganggo serondeng jam 12 bengi, matane jek ngelek, nganti kadang-kadang mlebune lan cangkem tapi ning motor. Kuwi rasane enak banget, Cak. Yang seusia saya ke atas pasti pernah merasakan ini. Coba sekarang anak-anak kita, pupu di belakang dewe, ora ono berkah blas. Kadang-kadang ibu-ibu nyumbang oleh ter-ter pangan anake wis ra doyan. Alasannya apa? Bosen mangan ayam. Soalnya apa? Bapakmu nyumbang ora ikhlas. Buktine apa? Lah sore mau ibu-ibu iki nyumbang 50.000, sesuk-esuk mesti ora masak. Alasannya apa? Bu, masak apa mboten? Lah apa ngenteni ter-ter. Oh, ora. Ayam sego sebesek, ayam separuh, endok telu, sayur mie, sayur krecek tempe ditutup kerupuk telu. Aku yo soalnya kan rakyat kelas, ngomong kelas kok ngarep-ngarep. Jajal ora diteri, seminggu lah muni-muni ra rampung tak kan. Kok jangan kan gak diteri to tanggone ndok telu awakmu loro ana matane picek. Gak ada keberkahan ya. Gak ada keberkahan. Padahal mohon maaf, orang-orang seperti ulama-ulama besar hari ini itu rata-rata produk berkatan. Ciliane tahu makan berkat. Kenapa? Mampu Jawa. Hidupnya nikmat. Kenapa sekarang tidak ada keberkahan? Salah satu indikasinya adalah karena kita jauh dengan ulama dan kiai. Maka Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan dia mengatakan, ulama, kiai itu seperti lampu. Mohon maaf, nabi itu seperti lampu. Ulama, kiai itu seperti saklar. Artinya apa? Kamu tidak akan pernah mendapatkan terangnya lampu kalau tidak menyentuh saklarnya. Kamu tidak akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah manakala kamu tidak mau dekat dengan ahli warisnya. Siapa? Al-ulama alladzina hum warasatul anbiya. Jelas. Orang bakal oleh syafaatnya Kanjeng Nabi kalau kamu tidak mau dekat dengan ulama yang merupakan ahli waris Rasulullah. Kawan-kawan, Nabi itu jumlahnya 124.000, yang menjadi Rasul 315, yang wajib diketahui 25, yang mendapatkan gelar ulul azmi 5, Musa, Isa, Nuh, Ibrahim, Muhammad. Karena ulama itu ahli warisnya Nabi,
berarti warisannya Nabi itu banyak kepada para kiai dan ulama. Maka jangan kaget kalau ulama kiai itu beda-beda. Kenapa? Karena warisannya para nabi banyak. Nabi jumlahnya 124.000. Maka hari ini ada ulama yang mendapatkan warisan dari Nabi Musa. Kiai ini gagah, ulama Medeni. Ono ulama yang mendapatkan warisan Nabi Ayub, sabar. Kalau Pak Arif Fahrudin kurang sabar apa? Ulama warisan Nabi Ayub. Ono ulama yang mendapatkan warisan Nabi Dawud, suaranya api, Habib Syekh. Ono ulama yang mendapatkan warisan Nabi Sulaiman, kaya, Yusuf Mansur. Ono ulama yang mendapatkan warisan Nabi Yusuf, aku. Lambung bilang kemenangan ngopo. Dua, apa biasa? Warisannya macam-macam. Maka perilaku arif yang bisa kita lakukan adalah jangan membeda-bedakan ulama selama ulama itu berpegang teguh kepada tali agama Allah. Aku kira seneng kalau pengajian, ayo makan ngaji bisa takon. Kiai ini sopo, cocok apa ora? Lha kiai kok cocok-cocokan. Kaya ngombe obat. Lah berbagi anak kok diundang ngaji ta mesti mangkat kakean sambat. Ning lak tanggane nanggap jatilan ora diundang mangkat. Kamu kok jatilan kuwi ngundang demit. Kok sing teko wong berbah. Berarti wong berbah kaya demit. Coba kawan-kawan, kalian partai hijau, jangan pernah tinggalkan ulama-ulama yang ada di negeri kita ini. Kita jaga mereka. Sekarang aneh, kemarin ada bahasa jangan kriminalisasi ulama. Sekarang ada bahasa yang sebaliknya, jangan ulamakan kriminal. Ini nantang gelut. Kemarin ada bahasa jangan kriminalisasikan ulama. Sekarang diwale jangan ulamakan kriminal. Pangdamnya ini bagus banget. Pangdam di Ponorogo yang sekarang itu bagus banget. Semua danding wajib punya bapak angkat kiai. Semua danding wajib punya bapak angkat kiai. Saya malu sebagai Pangdam kalau kalian sebagai danding tidak dekat dengan ulama dan kiai. Ini bagi saya luar biasa. Lah danding ibu gelem cedak karo kiai mesti aman. Dan rame yang kudu ngono. Danding ngomong. Motor dan rame ngurang. Ya minimal kalau Pak dan rame dekat dengan saya dan jalan. Coba Pak Kapolda kita Pak Dovri kurang hormat apa dia dengan ulama. Sama yang mahnya tak SMS dari pondok acara tanpa harus diundang mau di WA tekok. Makanya luar biasa beliau kalau masih muda sudah menjadi bintang 2 kali jadi Kapolda. Sekarang bintang 2-nya mau naik. Kenapa? Karena dekat dengan ulama dan kiai. Jadi apa mau pilih? Semakin kamu jauh dengan kiai dan ulama yang merupakan warasatul anbiya, semakin hilang keberkahan dari dalam hidupmu. Maka lah iso Mas Fajar dan kawan-kawan hambatan Mas. Tadarus sosial ini waduh, kanca-kancamu diajak ngaji. Berkala setiap bulan. Undang ulama-ulama. Supaya apa? Terjaga batin kita, roh kita terhadap tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalau kita jauh dari ulama, Allah akan menjauhkan kita dari keberkahan. Urip pila ora berkah penak. Duit sepiro-piro ora cukup. Saya bilang sama anak-anak kamu selalu mengatakan, uang saya selalu habis. Kenapa? Karena uang setan dimakan iblis. Saya bilang, yang ada bukan uang setan dimakan iblis, tetapi sing nyekel duit koyo setan, koyo iblis. Karena apa? Gak ada berkahnya sama sekali. Duit pila ono berkah. Enak. Saya itu mau pengen 70 santri. Orang megawi, bojoku ya orang megawi. Anakku 70, semuanya gratis. Makan gratis. Mondok gratis. Kalau ada anak-anak hamka yang masih mau mondok gratis tanpa biaya, silakan daftar di pondok saya. Gratis. Mereka berangkat kuliah nggak punya kendaraan, saya berikan sepeda online. Nyatanya aku hilang. Bojoku jadi sombong. Orang tahu bojoku namu sambat, bah kula kesel ngurusi santri. Lah sampai bojoku sambat, bah kula kesel ngurusi santri. Arep tak kandhani, yo lah kowe kesel tak goleke kanca.
hebatnya dia sama saya. Dia bilang, abah saya siap untuk dimadu. Loh, kok jawab untuk? Abah saya siap untuk dimadu. Syaratnya apa bunda? Asalkan abah mau diracun, mau darah. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita meninggalkan ulama, kata Rasulullah, yusallitullahu alaihim sultanan doliman. Allah akan menimpakan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Itu terjadi di Indonesia. Begitu banyak bupati yang zalim, wali kota yang zalim, gubernur yang zalim, korupsi. OTT, DPR zalim. Naudzubillah beda. Maka saya dulu pas pesawat apa itu yang jatuh di Gunung Salak, Sukhoi jatuh. Saya ngaji sama teman-teman di DPR. Kalau 560 anggota DPR naik pesawat Sukhoi nabrak Gunung Salak, yang selamat berapa? Semuanya jawab, semuanya mati Gus, salah. Kalau 560 anggota DPR naik pesawat Sukhoi nabrak Gunung Salak, berapa yang selamat? 250 juta rakyat Indonesia. 5,7 triliun. Berapa yang dimaling sama DPR? 2,9 triliun. Dan bagi saya ini bukan korupsi. Sing jenenge korupsi ini duit wis teko dicake, kemudian digrogoti, dimalingi kaya tikus, namanya korupsi. Ini EKTP, mohon maaf, duit urung cair, wis ana sing nomboki dari pihak ketiga Andi Narogong dan kawan-kawan. Wis dibagi-bagi, Setia Novanto sekian miliar, Kono sekian miliar. Itu kan namanya bukan maling dan tapi garong berjamaah. Kabajingan dong menurut. Sidang malah kelakuannya kayak Fir'aun. Apa aku ngerti sifatnya Fir'aun? Fir'aun itu sombong dan tidak mau dikalahkan. Fir'aun itu duwe-duwe terus, nggak tahu duwe utang. Fir'aun itu seneng terus, nggak tahu susah. Sampai dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, kata Al-Quran. Aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Kenapa? Mergo Fir'aun nggak tahu lorok, nggak tahu susah. Kudanan, saya bilang orang Fir'aun kudanan. Apa banget dong ini? Mangan lombok, mangan sambel, saya mulus orang-orang dan sambel. Wong Fir'aun ini makan ratau selilitan. Karena satu ketika Fir'aun selilitan marah-marah, Allah mengutus malaikat untuk dandani untune Fir'aun. Malaikat takon napa Gusti Allah untune Fir'aun kudu didandani mesake, mosok ngaku Gusti Allah kok selilitan. Sama Fir'aun Indonesia nabrak tiang listrik, sing loro tiang listrike, bro. Ndase mental sing sangat bapone. Ini kan Fir'aun. Pemimpin-pemimpin yang dolim dalam semua tingkatan akan diberikan kepada mereka yang meninggalkan ulama dan fuqaha. Jajal itu ini ngumpul karo ulama. Dalam kitab Wasiatul Mustafa disebutkan, kamu rumaknya pengajian tok tanpa harus menulis, membawa pulpen dan kitab, nyemak tok. Itu pahalanya lebih besar daripada sedekah 1000 ekor unta yang disedekahkan untuk perang fisabilillah. Apa gak luar biasa? Rumah itu, apalagi disebutkan an-nadu ila wajil alim bahwa ibadah, nyawang raine kiai, nyawang raine wong alim iku ngibadah. Sawangen. Besok sore saya ngaji di sana jam 7 malam. Saya udah 15 tahun ngaji di sana. Saya bilang sama bapak saya, nyawang rene kiai kuwi ibadah. Mereka jawabnya apa? Beruntunglah kami ya Allah. Delok kuwi ibadah. Ndak apa iso ngomong. Saya ngaji di Taiwan yang pertama 3 tahun yang lalu. Begitu rampung pengajian, ada orang datang ngomong bahasa Taiwan. Cike-cike. Aku artinya orang bayar. Paling saya bisa bilang nih, oh makasih, terima kasih. Cike-cike, aku mendengar. Doya, cike-cike. Akhirnya saya jawab, yes, cike-cike. Padahal aku tak ngerti arti. Begitu masuk kamar saya didodok. Dodok, cike-cike, cike-cike. Aku batin kok canggung-canggung. Akhirnya saya telepon panitia Indonesia yang ada di Taiwan. Aku ketemu ngomong cike-cike.
Ngapa aku juga rekaman? Lah Gusin jawab apa tak jawab yes. Oh walah Gus, cike-cike niku jenengan ditawani kelon. Aku ora ngerti artine kok yo yes. Jajan aku ngerti artine. Oke. Maka besok malam Jumat ibu-ibu dandan sekayu, bojone diceluk bapak cike-cike ya. Jadi Pak Kapolsek, oke. Kita mintakan sama Allah, mudah-mudahan negara kita ini tidak dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang zalim, na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir, apa konsekuensinya kalau kita jauh dari ulama dan kiai? Nangis saya Pak kalau bahasa ini. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan semua yang hadir dan semua keluarga kita dijauhkan dari sifat ini. Apa? Yakhrujuna minad dunya bighairi iman, akan keluar dari muka bumi ini dalam keadaan kafir, tidak membawa iman. Ngeri sekali kata Rasulullah. Kowe wani apalagi sekarang ngenyek ulama, ngenyek kiai, mengkriminalisasikan mereka dengan berbagai macam tuduhan yang ada. Kalau kita tidak hati-hati, aku ingin loh, aku lah sampai yang dilakukan kawan-kawan polisi benar. Alhamdulillah. Kalau sampai salah dengan alasan yang dituduhkan, saya selalu minta sama Allah, ya Allah ampuni mereka, ya Allah barangkali mereka lalai. Kuwi mergo tresnaku karo polisi. Lah aku ngomong karo polisi sudah senajan membandingno kekancanku karo jenderal, kekancanku dengan bintang 1, bintang 2, bintang 7 kuwi rumah sakit kepala seperti itu. Saya kalau ngomong sama. Kalau memang penangkapan ulama itu alasannya benar, alhamdulillah. Berarti benar konsekuensinya harus dipenjara. Tetapi kalau sampai salah, ternyata tidak sesuai dengan yang hak, mohon maaf, saya selalu mintakan sama Allah ampuni mereka. Coba sekarang begini saja, saya kemarin itu bintang 1 di Pacific Place di Hotel Ritz-Carlton Jakarta. Apa bedanya kalau seandainya sama-sama benar? Kasus chatting seks Habib Rizik dengan foto porno Aswar Anas Banyuwangi. Saya tanya, bedanya di mana? Kenapa Habib Rizik yang tidak menyebarkan itu dan jelas-jelas itu belum tentu benar, yang ditangkap adalah Habib Rizik, yang dijadikan tersangka Habib Rizik. Tetapi Abdullah Aswar Anas Bupati Banyuwangi yang jelas-jelas fotonya kelihatan, siapa yang dikejar sama polisi? Penyebarnya. Ini bedanya apa? Bintang 1 di Jakarta tidak bisa menjawab. Kalau memang seperti ini salah, kudune Aswar Anas yang ditangkap. Dadak saya jadi nangis-nangis. Calon wakil gubernur saya dikriminalisasi. Ini politik hitam matamu. Gak fair. Kalau memang chattingnya Habib Rizik itu salah, tangkap. Kalau Aswar Anas itu salah, tangkap. Ini kasusnya podo, tapi yang didadeknya tersangka beto. Bagaimana dengan dasar hukumnya? Aswar Anas yang digulai penyebari, Habib Rizik orang nyebarke, bahkan itu terindikasi palsu. Wis tidak tersangka. Saya bertemu dengan Habib Rizik ketika haji kemarin di Jamarot. Saya tanya sama asistennya, Mas Bukhari Muslim, mudah-mudahan dia nonton. Saya bilang, Ustaz Bukhari, kapan Habib pulang? Habib itu sewayang-wayang bisa pulang, sewaktu-waktu bisa pulang, kapanpun dia bisa pulang. Tetapi kalau keadaannya seperti ini, pulang ke Indonesia, kemudian ditangkap dan para pendukungnya tidak terima, maka chaos, terjadi pertumpahan darah. Itu madorotnya lebih banyak daripada manfaatnya. Jawabannya seperti ini. Saya mohon maaf, tahun 2000-an saya tidak suka dengan Habib Rizik. Saya tidak suka dengan FPI. Kenapa? Karena kelakuan bejat orang-orang FPI di Jogja. Saya pernah ngaji di sebuah kafe. Saya mau ngaji, mohon maaf, kafe ini dihantam botol dan dihantam waktu dikerututi. Saya marah waktu itu. Akhirnya apa? Mbak-mbak LC, mbak-mbak mas-mas server yang mau ngaji sama saya bubar. Karena aku rugi, pas sudah nyawang kuku. Saat itu saya membenci FPI. Saat itu saya tidak setuju dengan Habib Rizik. Tetapi setelah saya melihat ternyata itu hanya oknum-oknum FPI yang ada di bawah, dan tidak seperti itu gambaran seorang Habib Rizik yang dengan tegasnya dia membela kebenaran, membela kepentingan umat Islam, maka saat itu saya mengatakan saya setuju tidak dengan Habib Rizik.
Biar aku pendukungnya Gus Dur banget. Begitu dia mengatakan Gus Dur pecah, aku lesu. Artinya apa? Kalau kemudian saya dendam sampai hari ini saya tidak mencintai Habib Rizik. Tetapi karena saya melihat istiqomahnya dalam menegakkan keadilan dan kebenaran di Indonesia, maka saya cinta dengan beliau. Maka saya protes. Ngopo Habib Rizik sing cetek urung jelas jadi tersangka, Aswar Anas sing jelas difoto kok pupune mulus bro. Aku yang delok siapa dah? Kok ora dilakukan? Malah dibelo. Ini kampanye hitam. Kok kayak menolak nangis dirampakan terus. Kita dukung kepolisian. Siapapun yang melanggar undang-undang ditangkap. Tetapi jangan kemudian mengatasnamakan hukum padahal tidak sesuai dengan fakta yang ada. Justru banyak mendolimi ulama-ulama kita. Aku cinta banget bu orang polisi. Pak Kapolri itu pondokku Pak Badrodin Haidi. Saya hampir semua dengan petinggi-petinggi kepolisian saya kenal. Dengan Kabar Eskrim Pak Aridono saya dekat, dengan Kabar Intelkam Pak Lubianto saya tahu banget dan lain sebagainya. Kenapa saya ngomong demikian? Supaya kemudian kawan-kawan kita di kepolisian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenang no Pak Kapolsek, tenang no pikir. Ya khurujuna minad dunya biwali iman. Karena saya ingat betul. Kalau ini sampai salah penanganannya, apa saya nggak dosa karena nggak mengingatkan mereka akan keluar dari muka bumi dalam keadaan kafir tidak membawa iman. Saya itu sampu-ampu dari polisi, sampu-ampu dari Kapolsek. Dari Kapolsek ini paling setahun, 2 tahun ini wis kesuwen. Sampu-ampu dari polisi bintang 4, ini pensiunnya tetap 20 tahun. Tetapi menjadi hambanya Allah itu sampai mati. Menjadi hambanya Allah, umatnya Rasulullah sampai mati. Maka saya bilang tadi di kafe, dunia ini bukan tempat tinggal, tetapi tempat meninggal. Dunia ini hari ini nyata, akhirat cerita. Tapi besok bakal dibalik, akhirat itu nyata, dunia itu tinggal cerita. Satu hari di hari kiamat sama dengan 1000 tahun yang ada di dunia. Masa kepentingan akhirat kita pertaruhkan hanya untuk kepentingan dunia. Na'udzubillah min dzalik, semua na'udzubillah min dzalik. Saya itu jilbabmu anyar, kamu kok durung lunas. Apa kowe iso jamin sesuk-esuk awakmu jek urip? Nganti kowe mati mergo bayar jilbab. Kuwi nuwun sewu seksone kubur abot. Ngono. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan ulama-ulama kita. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada pihak kepolisian dan aparat-aparat negara untuk menjadi aparat-aparat yang senantiasa adil untuk membela rakyatnya. Amin. Mudah-mudahan keberkahan untuk kita bangsa Indonesia. Al-Fatihah. Sebelum saya berdoa, Ustaz Riyadi hibur yang lagunya apa tadi? Ini Al-Hafidh hafal Quran. Itu paling cinta dengan orang-orang yang hafal Quran 30 juz. Yang ngajari anak-anak saya untuk ngaji. Statusnya belum ada suami, belum ada istri. Mau datang? Mau keluar dong, bagus makannya mendelik. Satu lagu. Orang hafal Quran itu bisa memberikan syafaat 10 orang untuk anggota keluarga. Maka kawan-kawan, teman-teman Hamka Dewes niat, ya Allah mudah-mudahan anak itu hafal Quran. Saya akan membawakan sebuah nasihat dari Mas Bukias. Mas Bukias, judulnya Layang-layang. Layang-layang. Ya, di rumah ibu, layang-layang. Mati. Jadi tentang kematian, beliau konser terakhir di pondok saya sebelum meninggal. Biar so. Enes. Ayo selain saat.
100 ditambah langsung 520 orang. Alhamdulillah. Moga-moga terus berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wahai Tuhan kami, ya Rabb, yang maha sempurna, yang maha segala-galanya, ya Allah, selamatkanlah bangsa kami, bangsa Indonesia, ya Allah. Selamatkanlah para pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Selamatkanlah semua bangsa ini, ya Allah, dengan segala elemen yang ada di dalamnya, ya Allah. Selamatkanlah partai-partai politik Islam yang ada di Indonesia ini, ya Allah. Selamatkanlah para aparat-aparat negara yang kami cintai, ya Allah, seperti kawan-kawan kami polisi dan TNI, ya Allah. Selamatkanlah seluruh rakyat Indonesia, ya Allah, dan jauhkanlah kami, ya Allah, dari siksa di dalam api neraka, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini, ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa berpegang teguh pada agamamu, yang senantiasa mengikuti ajaran Rasulmu, yang senantiasa mengikuti fatwa-fatwa para ulama-ulama dan kiaimu, ya Allah, sehingga menyelamatkan kehidupan kami di dunia ini, ya Allah. Yang kami meyakini kehidupan di dunia ini hanya sementara, ya Allah, sementara akhirat nyata dan selama-lamanya, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadalallahu wa iyyakum ajma'in wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.